Ini sosok adalah Kiai Ja'far ya, yang Kiai kampung katanya. Sebut Kiai. Ya, ini pakai bahasa Indonesia ya, Kiai. Ya, biar semuanya paham. Insyaallah. Assalamualaikum Kiai Ja'far. Waalaikumsalam. Sehat ya, kemarin saya sudah telepon sebenarnya, beliau sudah telepon, sudah klarifikasi. Sekarang kita ngobrol bareng ya. Ya inilah Kiai Ja'far, kita mengulang kembali pertanyaan yang kemarin ya. Bahwasanya panjenengan benar kan yang bernama Kiai Ja'far? Ya betul, saya pengasuh dari Majelis Taklim Miftahus Salam yang beralamat di Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Oke ya, seperti pada salah satu channel yang mengatakan bahwa di Kutasari, lebih tepatnya yaitu di Desa Candiwulan. Tapi benar ya, nggak ada orang yang datang ke rumah panjenengan ataupun ke majelis panjenengan. Ya betul, nggak ada yang konfirmasi ke sana, menanyakan perihal pengunduran diri saya dari keanggotaan Laskar Sabilillah ataupun PWI. Itu nggak ada. Kalau ada yang menyebarkan video belum masuk ke keluar itu bohong. Tapi jenengan ikut ya, ikut dalam deklarasi ya. Ya, saya ikut dalam acara deklarasi yang pertama itu di Pondok Pesantren Bumi Salawat Kanjeng Nabi Cilacap. Oke. Ini mohon maaf ya Pak Kidapar. Ya. Kemarin di video itu kan Anda ini dikira ya mungkin kelas kiai receh gitu ya. Mohon maaf dulu, mondok apa enggak ya Pak Soleh ya? Pak Kiai Ja'far. Ya alhamdulillah saya pernah di Pondok Pesantren Darussalam Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari. Berapa tahun pondoknya? Apa sebulan atau 2 bulan? Udah lama, cuma 17 tahun saya di Pondok Pesantren. Ya, masih dikira receh ya. Ya Kiai Kampung naik panggung ya. Judulnya itu Kiai Kampung naik panggung. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, wa aslahallahu umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam, khosatan fi Palestin wa ghairiha wa fi baladina hadza, amin Allahumma amin. Saya menyaksikan konten live dari channel Ngaso Ngopi Ngaso Ngaji atau Ngaso Ngopi Ngaji. Di situ naratornya atau adminnya berhasil menjumpai langsung orang yang dipanggil dengan Kiai Ja'far Shodiq, dan Anda bisa saksikan. Sebetulnya dengan begini kita sudah menjadi tahu siapa yang sebetulnya menebar hoax, siapa yang sebetulnya menayangkan video yang isinya hanya praduga-praduga. Sebelumnya konten KBN Nusantara dan sekarang masih ada, itu di situ menayangkan satu percakapan dengan seseorang yang mengklaim sudah menemui atau sudah mendapatkan informasi bahwasannya Kiai Ja'far Shodiq itu tidak tahu Laskar Sabilillah, kok tahu-tahu keluar padahal masuk saja belum, kira-kira begitu. Bahkan lalu berkembang di situ narasi Kiai Kampung atau apa. Saya berharap sekali orang-orang di YouTube ini, utamanya yang punya channel-channel besar itu, sedikit ada tanggung jawab dengan kontennya. Kalau sudah seperti ini kan sudah jelas mana yang benar, mana yang asal-asalan. Ini kan bisa ditarik kepada satu fitnah tentang seseorang, di mana orangnya sudah menepis langsung. Mestinya Gusmar ini menarik video itu, men-take down, atau kalau perlu klarifikasi, mohon maaf sudah keliru menginformasikan tentang seseorang. Walaupun dianggap Kiai Kampung lah, tidak terkenal lah, tapi setiap orang itu punya marwah. Dia itu ketua majelis taklim. Boleh jadi kalau diadu ilmu agamanya masih unggul,
mondoknya 17 tahun. Ya saya tidak mau bicara tentang keilmuan lah, karena bukan itu masalahnya. Tetapi seseorang dinarasikan seolah-olah mungkin namanya dicatut, atau mungkin namanya dimasukkan di dalam komplotan pendusta, yaitu membuat surat palsu, dan ternyata orangnya mengakui memang ikut, memang hadir, ikut baiat, dan memang sepakat membuat surat itu. Ini kan hitam putih, Pak. Bisa kita lihat bersama-sama. Orangnya ada. Jauh-jauh sebelum ini saya sudah bilang. Ini berita tidak perlu tahu dari mana sumbernya. Cukup pakai akal sehat. Kalau memang dusta, nanti bisa dibuktikan. Begitu juga kalau memang benar juga bisa dibuktikan. Ini yang berkembang narasi awal. Belum masuk kok sudah keluar. Tidak tahu menahu Laskar Sabilillah kok buat surat pengunduran diri. Setelah dikonfirmasi orangnya malah katanya tidak tahu. Siapa itu yang ditelepon Gusmar itu? Orang itu kalau ada nyali itu menampilkan muka, artinya mempertegas gitu. Ya seperti yang dilakukan oleh Ngaso Ngopi Ngaji ini. Datangi orangnya langsung. Padahal Ngaso Ngopi Ngaji ini, adminnya itu sepakat dengan tesisnya Ki Haji Madudin, biar Gusmar itu paham. Jadi Ngaso Ngopi Ngaji ini kalau Anda simak lengkap di live-nya itu, Anda cek saja. Di situ ada salah satu dari narasumber yang mengatakan memang tetap solid kok. Tesis Ki Haji Madudin tetap seperti itu, nggak akan ngaruh dengan banyak yang keluar. Itu namanya kejujuran. Kita terima kenyataan, dan kita kalau memang meyakini ini nggak mempengaruhi, ya sudah kita bilang ya memang mereka keluar, tetapi tidak akan mempengaruhi. Itu lebih gentleman daripada menarasikan hal-hal yang menggembosi atau apa, dicampur aduk dengan narasi-narasi yang mengarahkan kepada menganggap itu suratnya palsu, orangnya tidak tahu menahu. Itu kan tidak etis. Kita bicara di publik, bicara di depan banyak orang, didengar banyak orang. Kalau kita salah memahami kitab, atau kita berbeda dalam memahami kitab, itu masih enak debatnya. Kita masih bisa bongkar-bongkar kitab. Tapi kalau ini masalah berita, orangnya ada, sezaman pula ya, gampang di cross checknya. Kenapa harus menyampaikan berita yang salah? Terus kalau sudah tahu salah, kenapa diam saja? Nggak ada klarifikasi. Semoga setelah ini ada klarifikasinya, atau hapus saja, hapus. Ya bagus kalau mohon maaf, itu namanya gentle. Saya keliru, saya kemarin salah orang. Mungkin orang itu mengaku tahu, ternyata tidak tahu. Apa buktinya tidak tahu? Tidak sesuai dengan kenyataan. Karena disebut tahu itu, disebut ilmu itu. Apabila apa yang kamu ucapkan itu yuwafiqu al-waqi', sesuai fakta. Orangnya ada, orangnya mengatakan keluar, mengatakan bergabung ikut baiat, lalu mengatakan memang membuat surat itu atau sepakat dengan surat itu kenyataannya. Terus dinarasikan orangnya tidak tahu menahu. Kok bisa tiba-tiba tidak tahu menahu, kok tahu-tahu keluar? Nah, itu namanya bukan ilmu, tapi al-jahlu. Kenapa? Karena al-jahlu itu kebalikannya al-ilmu. Al-ilmu itu ya, al-idraku ala muwafaqati al-waqi'. Pengetahuan yang sesuai fakta, itu namanya ilmu. Wal jahlu, kebodohan, ada dua. Ada yang basit, yukhalifu al-waqi', tidak sesuai fakta. 1 tambah 1 dalam pengetahuannya 4. Itu namanya kebodohan. Naik menjadi jahil murakab, sudah tahu tidak apa, sudah tahu bodoh ya, sudah tahu keliru, masih merasa benar. Jadi la yadri wa la yadri annahu la yadri, enggak tahu ya. Artinya enggak tahu itu apa? Tidak ada pengetahuan yang benar di kepalanya, tetapi enggak sadar. Wa la yadri annahu la yadri, dan dia tidak tahu juga kalau dia tidak tahu. Berarti tidak tahunya menjadi 2. Makanya disebutnya murakab, bersusut. Tidak tahu yang pertama adalah la yadri al-haqqah. Dia tidak tahu kebenaran dari perkara itu. 1 tambah 1 dia tahunya 4. Padahal al-haqnya yang benar 2. Kan tidak tahu sudah 1. Yang kedua, dia juga tidak tahu keadaan dirinya bahwa tidak tahu tentang mana yang benar itu. Sehingga dia merasa tahu yang benar. Sehingga dia sampaikan 1 tambah 1 4. Makanya murakab jadinya. Jadi begitu ya. Allahumma dina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.